Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Audita Sepira Ramadhani, biasa dipanggil Audi, yang merupakan siswa kelas 12 di SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, aku mau meresensi salah satu buku yang baru saja aku selesai baca selama 1 minggu ini. Buku tersebut berjudul Warisan Jalur Rempah, yang merupakan salah satu buku karya Nanda Julian Utama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang bekerja sama dengan penerbit Lakeisha. Buku ini membahas sejarah mengenai pelayaran sungai dan perdagangan di Palembang. Nah, buku ini juga dapat menjadi pilihan yang sangat cocok bagi pelajar yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah pelayaran dan juga perdagangan khususnya di Kota Palembang. Buku ini terdiri dari 298 halaman dan 7 bab. Nah, pada bab pertama, penulis memberikan informasi mengenai latar belakang bahwa Palembang merupakan salah satu kota bandar dagang yang sangat ramai di kala itu di wilayah Nusantara tentunya. Kota Palembang ini sudah menjadi kota bandar dagang yang ramai jauh sebelum pemerintah kolonial menguasai wilayah Palembang pada abad ke-19. Nah, pada bab pertama ini juga penulis memberikan beberapa faktor mengapa Palembang bisa menjadi kota yang ramai, juga faktor-faktor yang menyebabkan naiknya tarif perekonomian Palembang sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Nah, 7 bab ini memiliki beragam judul. Di bab kedua itu fokus menjelaskan tentang kondisi alam atau kondisi geografis di Palembang pada saat itu, juga sungai-sungai besar yang ada di Palembang. Karena di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai Sungai Musi yang menjadi jalur perdagangan dan pelayaran di Palembang. Lalu di bab ketiga, penulis memberi informasi mengenai salah satu tradisi yang ada pada saat itu, yaitu tradisi bahari, di mana masyarakat itu melakukan serangkaian adat, juga kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas laut. Nah, pada bab keempat, penulis memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat tempo dulu, teman-teman. Lalu di bab kelima, penulis memberikan informasi bahwa lada itu merupakan salah satu tanaman yang sangat digemari dan populer di masa perdagangan saat itu. Nah, di bab ke-6, penulis membahas tentang perkembangan dari jenis tanaman yang diperdagangkan di Kota Palembang. Nah, di abad ke-19 dan 20 tidak hanya lada yang diperdagangkan, melainkan juga kopi dan juga karet. Di bab terakhir, yaitu bab ke-7, itu membahas tentang modernisasi yang terjadi di Kota Palembang pada saat itu, yang dilatar belakangi oleh pembangunan fisik di awal abad 20, perubahan gaya hidup masyarakat, juga perubahan ekologi sungai. Nah, buku ini tentunya memiliki beberapa kelebihan yang membuat aku tertarik membacanya sampai habis. Yang pertama itu karena covernya yang terlihat simpel namun sangat menarik. Perpaduan warna yang penulis gunakan, yang penerbit gunakan di sini sangat aku suka karena tidak terlalu mencolok. Nah, selain covernya yang menarik, buku ini juga memiliki beberapa detail kecil seperti nomor kecil di beberapa kalimatnya, yang memberikan detail informasi lebih lanjut mengenai objek yang dibahas dalam suatu kalimat tersebut. Namun tanda kecil tersebut atau nomor kecil tersebut juga bisa menandakan bahwa kalimat itu dikutip dari beberapa jurnal ataupun artikel. Nah, di setiap bagian bawah paragraf terdapat informasi detail yang menjelaskan tentang nomor tersebut. Seperti di sini, ini merupakan salah satu kutipan yang digunakan dalam buku ini. Nah, selain itu, kelebihan yang dimiliki oleh buku ini juga karena dokumentasi yang disajikan oleh penulis itu sangat lengkap, yang terdiri dari Palembang tempo dulu, kehidupan masyarakat saat dulu, kapal yang digunakan saat pelayaran, rute pelayaran, dan masih banyak lagi. Namun tidak hanya kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, teman-teman. Salah satunya adalah beberapa gambar masih terlihat buram, mungkin karena sudah terlalu lama, jadi tulisan pada gambar tersebut tidak bisa dibaca sangat jelas.
Namun penulis memberikan deskripsi lebih lanjut mengenai gambar-gambar yang masih buram tersebut. Nah, aku sangat merekomendasikan buku Warisan Jalur Rempah ini terutama bagi pelajar yang tertarik dengan sejarah, karena aku sendiri sangat tertarik dengan sejarah tentunya di kota Palembang, yaitu kota kelahiranku. Mungkin sekian resensi yang bisa aku berikan mengenai buku ini. Aku harap dengan adanya resensi ini teman-teman jadi lebih tertarik untuk membaca buku Warisan Jalur Rempah. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.